Puji Tuhan, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita setiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengerti sasaran Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang dosa atau hamartano yang artinya melenceng dari sasaran Tuhan. Dan juga belajar tentang menuju sasaran Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana mengerti sasaran Tuhan. Satu-satunya penghalang yang membuat kita tidak bisa menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita, karena posisi kita sedang dalam keadaan hamartano atau dosa atau melenceng dari sasaran Tuhan. Karena kita sering melihat dosa dari perbuatan, sedangkan kata dosa itu sedang menyatakan kepada kita bahwa posisi kita sedang melenceng atau keluar dari sasaran yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi penghalang yang membuat kita tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan selalu merindukan kita untuk kembali menuju kepada sasarannya. Seperti contoh saat Elia sudah mengambil keputusan yang salah dan dia berbalik dari sasaran Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, mengingatkan dia untuk pergilah dan kembalilah ke jalanmu. Tuhan sangat rindu melihat Elia untuk kembali menuju kepada sasaran yang Tuhan berikan. Sama seperti kerinduan Tuhan kepada Elia untuk kembali kepada sasarannya, demikian pula Tuhan juga rindu kita untuk kembali kepada sasaran Tuhan. Hiduplah menuju sasaran Tuhan, dengarkan nasihatnya, taat dan setia, maka kita akan menerima semua apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengerti sasaran Tuhan. Yang pertama adalah dengan mendengar dan membaca firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita. Bukan seberapa banyak kita sudah membaca firman yang kita kejar, tetapi seberapa banyak firman yang sudah menjadi rema dalam hidup kita, atau firman Tuhan yang menghidupi kita dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca firman, kejarlah rema itu, kejarlah firman yang hidup itu, sehingga hidup kita bisa diubahkan melalui firman itu. Bukan seberapa banyak kita membaca firman yang penting, tetapi seberapa banyak rema yang bisa kita dapatkan melalui firman itu. Dan hal yang kedua yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, bagaimana kita bisa mengerti sasaran Tuhan, yaitu dengan komunikasi kita dengan Roh Kudus-Nya yang selalu berbicara kepada kita. Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan dan tinggal di dalam hati kita. Maka komunikasi kita dengan Roh Kudus akan membantu kita untuk dapat mengerti apa yang menjadi sasaran dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat pengalaman murid-murid Yesus. Bagaimana Roh Kudus berbicara dalam perjalanan hidup mereka. Saat Paulus berada di Tirus dan hendak melakukan perjalanannya ke Yerusalem, Paulus bertemu dengan murid-murid yang lain di kota itu. Dan demikianlah firman Tuhan di dalam Kisah 21 ayat yang keempat. Di situ, di Tirus, kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus. Roh Kudus ini berbicara di dalam kehidupan kita dan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk supaya kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalan menuju kepada sasarannya Tuhan. Tetapi sayangnya Paulus tidak mendengarkan nasihat Roh Kudus tersebut.
Dan untuk kedua kalinya, Paulus diingatkan Roh Kudus saat di Kaisarea. Di dalam Kisah 21 ayat 10 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, Paulus beserta muridnya tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, begini orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Singkat cerita, Paulus tidak mau menerima nasihat mereka dan tetap pergi ke Yerusalem. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, penderitaan demi penderitaan terjadi dan dialami Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus selalu berbicara dalam hidup kita, supaya kita berjalan dalam sasaran Tuhan dan rencananya. Tetapi yang bisa membuat kita menderita adalah karena kita tidak mengerti sasaran Tuhan. Atau kita mengerti tetapi tidak mau mengikuti nasihat-nasihatnya seperti Paulus. Dan ada satu kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita sudah salah dalam melangkah, meskipun kita sedang tidak menuju sasaran Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita dan akan membawa kita kembali kepada jalannya untuk mencapai sasarannya. Oleh karena itu hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengerti sasaran Tuhan. Tuhan itu akan berbicara kepada kita melalui kondisi dan keadaan kita. Seperti Petrus diingatkan untuk kembali saat ayam berkokok. Dia teringat bahwa dia sudah menyangkal Tuhannya. Seperti Yunus diingatkan kembali saat berada di dalam perut ikan untuk kembali menuju kepada sasaran Tuhan. Menuju ke Niniwe untuk berdoa dan menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Dan yang ketiga, seperti Elia. Saat Elia putus asa, takut, dan mau menyerah, dia diingatkan kembali saat di Gunung Horeb untuk pulang dan kembali ke jalannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengerti apa yang menjadi sasaran Tuhan, supaya apa yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 25, terjemahan lain berkata demikian, "Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu, hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah, mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita, dan membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita." Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalanlah dalam rema, berjalanlah dalam pimpinan Roh Allah, sehingga kita mengerti sasaran dan rencana Tuhan bagi kita, dan berjalanlah menuju pada sasarannya itu untuk dapat menikmati semua yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, berikan kepada kami hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi sasaran dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan apapun yang kami kerjakan, kami mau tetap dengar-dengaran, taat dan setia untuk melakukannya. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami, setiap kami dapat menikmatinya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah, dan bahkan berkat rema kebenaran firman Tuhan selalu menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin.